Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kami yang di KPO tadi. Nah, hari ini saya akan membagikan sharing singkat yang sangat menarik, yaitu dengan tema berdoa dengan sukacita. Nah teman-teman, kita pasti selalu menyertakan doa dalam setiap kegiatan kita, baik dalam kita bangun tidur, kita mau makan, kita mau melakukan aktivitas kita mungkin mau bergumul dengan Tuhan, tentang masalah kita, tentang apapun yang kita lakukan, kita bergumul sehingga kita dapat diberi jalan oleh Tuhan. Nah teman-teman pernah dengar gak bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen? Nah melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan, kita bisa menceritakan setiap hari kita kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami sukacita, kita mengalami kesusahan, kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan. Nah namun teman-teman, adapun orang Kristen itu terkadang menganggap bahwa doa itu hanya sekedar formalitas. Masa mungkin sih doa didengar oleh Tuhan? Kan kita nggak bisa lihat Tuhan. Nah teman-teman percayalah bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Kita juga harus berdoa dengan sukacita bahwa Tuhan bisa menyertai setiap doa kita. Nah teman-teman, bagaimana cara kita biar kita bisa berdoa dengan sukacita? Nah biar kita bisa berdoa dengan sukacita itu, yang pertama, jika kita mendasarkannya pada kasih dan keintiman. Nah teman-teman, seperti hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pacar, jika tidak ada kasih, tidak ada keintiman, tidak ada komunikasi, maka apa? Maka hubungannya rusak, hubungannya bisa hancur. Nah terkadang komunikasi itu yang membuat kita salah paham. Aku kira dia mau ketemu cowok lain, rupanya dia cuma mau hang out. Nah kira-kira seperti itu. Nah begitu juga dengan Tuhan. Jika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti contoh pada Alkitab itu terdapat pada tokoh Daniel. Daniel itu orangnya sangat tekun, orangnya sangat mempercayai Tuhan. Dia membangun kasih, membangun keintiman dengan Tuhan. Nah yang kedua itu apa? Agar kita bisa berdoa dengan bersukacita. Nah yang kedua itu jika kita menyadari bahwa pentingnya doa itu bagi kita dan sekitar kita. Nah seringkali bahwa kita meremehkan setiap doa-doa kita. Kita menganggap bahwa doa itu main-main. Kita menganggap bahwa masa mungkin si Tuhan mendengar doaku yang sepele ini. Nah teman-teman, seringkali kita beranggapan salah bahwa Tuhan tidak mendengar setiap doa kita. Nah Tuhan perlu tahu bahwa setiap kita berdoa meminta keselamatan dari Tuhan, kita meminta keselamatan untuk orang-orang sekitar kita, baik itu keluarga kita, teman kita, pasangan kita, siapapun itu. Nah Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberikan rancangannya terbaik bagi kita. Nah seperti yang kita tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta keselamatan untuk kita dan orang-orang sekitar kita, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Contohnya itu pada tokoh Abraham. Nah Tuhan pada saat itu mau menghukum kota Sodom dan Gomora, karena pada saat itu kota itu sudah banyak sekali kejahatan, sudah banyak sekali dosa yang terjadi di dalam kota itu. Nah Tuhan memberitahu Abraham, Tuhan akan menghukum kedua kota itu. Tetapi Abraham berkata bahwa Tuhan meyakinkan Tuhan bahwa bagaimana jika ada orang percaya di dalam kota itu. Nah Tuhan tidak akan memusnahkan kota itu jika ada orang percaya di dalam kota itu. Nah perkataan Abraham ini seakan-akan meyakinkan kita bahwa perkataan Abraham lah yang meyakinkan Tuhan. Padahal Tuhan melihat bahwa ada orang percaya di dalam kedua kota itu, maka Tuhan tidak jadi memusnahkan kota itu. Nah teman-teman, kita sering melihat bahwa dari sudut pandang bahwa doa itu paling ya cuma lewat begitu saja. Kita paling cuma setiap bangun tidur kita doa, setiap mau makan kita doa, setiap mau tidur kita doa. Nah teman-teman, kita perlu membangun relasi dengan Tuhan. Kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus menceritakan setiap kesusahan kita, setiap kesenangan kita kepada Tuhan. Nah jadi yang ketiga apa? Agar kita bisa berdoa dengan sukacita, jika kita menyadari pentingnya doa, bahwa doa itu akan memberikan pengharapan dan jawaban. Nah seringkali teman-teman, kita datang kepada Tuhan itu pada saat susah saja, pada saat kita butuh Tuhan saja. Seperti teman yang datang kepada kita pada saat butuh saja. Nah seperti itu juga kita kadang datang kepada Tuhan itu
pas kita butuh saja, pas kita mempunyai banyak sekali masalah, kita mungkin mendapat nilai yang rendah, kita mungkin gagal dalam pekerjaan kita mungkin gagal dalam studi kita mempunyai berbagai macam pergumulan baru kita datang kepada Tuhan. Tapi apa? Pas kita di atas, pas kita lagi senang, pas kehidupan lagi stabil, kita bisa nongkrong dengan teman-teman, kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, kita bisa menghidupi setiap kita dengan berkecukupan. Nah, kita lupa mencari Tuhan, kita lupa berkeluh kesah dengan Tuhan, kita lupa menceritakan setiap hari kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, jika kita mempunyai masalah, kita seringkali datang kepada Tuhan tanpa sadar bahwa Tuhan itu dapat memberikan pengharapan dan jawaban kepada kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita juga harus datang kepada Tuhan setiap saat. Bukan hanya saat kita susah saja, namun setiap saat kita harus datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena nafas yang telah diberikan kepada kita. Nah, seringkali bahwa kita datang kepada Tuhan pada saat susah saja. Nah, kita harus sadar bahwa doa itu memberikan pengharapan dan memberikan jawaban. Seringkali kita berdoa untuk Tuhan, aku mau masuk universitas yang bagus, Tuhan, aku mau nilai yang bagus, Tuhan, aku mau beli ini, Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau itu. Tapi kita lupa berusaha. Kita lupa bahwa doa tanpa usaha itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Nah, seringkali kita melupakan usaha itu. Nah, kita memang wajib menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tapi kita juga harus berusaha kepada diri kita biar Tuhan juga bisa melihat diri kita sungguh-sungguh. Nah, yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah doa adalah benteng kekuatan dan pertahanan kita. Nah, di tengah-tengah dunia yang sudah jahat ini, kita terkadang diombang-ambing ya sama kehidupan. Mungkin kita beranggapan bahwa gereja itu membosankan, gereja itu tidak seru, gereja itu tidak asik, gereja itu hanya buang-buang waktu, kita mending pergi ke sini, pergi ke situ. Terkadang bahwa kita melakukan sesuatu yang kita anggap lebih penting, mungkin seperti pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan di hari Minggu, sehingga kita lupa untuk melakukan ibadah, kita lupa pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Nah, mungkin juga teman-teman yang masih dalam masa remaja, teman-teman lebih mementingkan teman-temannya sendiri, mungkin lebih sering nongkrong daripada pergi ke gereja, lebih sering main-main sama teman-teman daripada pergi ke gereja, daripada membaca Alkitab, daripada berdoa. Kita lebih sering mementingkan kepentingan teman kita sendiri dibanding kepentingan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa yang menciptakan kita itu Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan, sehingga setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar kita. Jangan hanya kita datang pada saat susah saja. Nah, Tuhan itu maha baik. Tuhan itu mau bahwa Dia mau mencari hambanya yang hilang. Teman-teman perlu ingat bahwa sekalipun kita dalam kesusahan, sekalipun kita dalam kesenangan apapun, kita perlu mencari Tuhan dalam setiap doa kita. Kita perlu membentengi diri kita dengan doa, sehingga kita bisa terlepas dari ancaman dari luar. Kita tahu bahwa banyak sekali godaan di dunia ini, banyak sekali cobaan di dunia ini. Mungkin ada teman-teman yang mengajak untuk bolos gereja aja, nanti ditraktir makan, traktir minum, apalah. Nah, teman-teman perlu membentengi diri teman-teman dengan doa, supaya terhindar dari setiap kejahatan. Nah, teman-teman tadi sudah mendengar bahwa bagaimana cara kita biar kita bisa berdoa dengan bersukacita. Yang pertama itu, jika kita mendasari setiap doa kita dengan kasih dan keintiman, seperti pada pasangan kita sendiri, ke kita sendiri, begitu juga dengan Tuhan. Yang kedua itu, jika kita menyadari pentingnya doa itu bagi kita dan sekitar kita. Kita menyadari pentingnya komunikasi dengan Tuhan untuk kita dan sekitar kita. Yang ketiga, jika kita menyadari bahwa doa itu adalah sumber pengharapan dan sumber jawaban dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah doa adalah benteng kekuatan dan pertahanan kita. Kayaknya setiap kita dapat menjadikan bahwa kita harus berdoa setiap saat. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita meminta pengurapan dari Tuhan, kita meminta pernyataan dari Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menyertai setiap kehidupan kita. Nah, sekian sharing singkat kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.